Gimana teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dengan sharingnya di kelompok masing-masing, boleh kasih thumbs up, jempol kalau Bapak dan Ibu semua diberkati dengan sharing dengan teman-teman, mungkin teman-teman baru ya. Kami juga tadi berkenalan dengan beberapa teman baru. Kita akan lanjut setelah ini oleh Bapak Pendeta Timotius Sugianto. Waktu dan tempat saya langsung berikan. Silakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya tidak pernah berpikir, tidak pernah mimpi bahwa ternyata saya masih diundang untuk hadir di tengah-tengah studio Berita Masuk Desa. Apakah itu masih namanya seperti itu? Yang saya kenal seperti itu. Dan pada waktu saya mendengar dari Pak Willy tadi, saya merasa tersanjung. Sebenarnya kami cuma kenal-kenal begitu saja. Dan memang Pak Bill, Upabil, kalau kami bilang Upabil itu selalu menemani kami di dalam pelayanan. Baik melalui doa maupun dukungan. Walaupun tidak ketemu setiap hari, tetapi selalu ada kontak dan selalu memberikan dukungan support. Bahkan Pak Bill ini menjadi seorang tua yang memberikan arahan dan nasihat kepada kami. Itu sebabnya sampai hari ini kami juga tetap bertahan sebagai seorang hamba Tuhan, ya, yang terpanggil untuk melayani di ladang Tuhan. Memang tidak mudah untuk melayani, tetapi karena Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang melengkapi, akhirnya yang tidak mudah menjadi mudah gitu. Jadi kalau kita melayani bersama Tuhan itu, yang kita tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin, Jadi ada kesukaan di situ walaupun ada banyak kesulitan. Nah, saya tidak tahu apakah saya terus ngomong saja atau mungkin ditanya-tanya atau mungkin bagiannya seperti diskusi, ini saya belum tahu. Nah, tema yang diberikan kepada saya itu visi kepemimpinan yang sehat. Bagaimana kita menghubungkan orang dengan Tuhan. Itu satu visi yang satu tema yang cukup luar biasa buat saya. Dan saya tidak akan memberikan pengetahuan secara umum, tapi saya sedikit share mengenai apa yang saya pernah saya alami gitu. Apa yang pernah saya lihat, saya alami, dan itu saya akan bagikan. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama tentang pemimpin, karena ini bicara visi kepemimpinan yang sehat ya. Saya bicara tentang pemimpin. Kalau saya amati dalam pelayanan saya, memang ada pemimpin yang dipanggil Tuhan. Artinya Tuhan memilih seseorang untuk menjadi pemimpin. Itu secara Alkitabiah kita bisa lihat seperti contohnya itu Musa dan juga Daud. Ya, itu seorang yang dipilih dan dipanggil untuk memimpin satu bangsa yang besar. Tapi selain itu ada juga seorang pemimpin yang dipilih, yang dipilih oleh masyarakatnya. Ya kalau kita lihat di Alkitab ya seperti Saul. Saul itu dipilih. Dipilih karena ya masyarakat ingin supaya muncul seorang pemimpin seperti bangsa-bangsa lain dengan satu pilihan. Terus ada lagi yang ketiga itu pemimpin yang terjadi karena keinginannya sendiri. Absalom itu ingin menjadi seorang pemimpin, mempengaruhi beberapa orang supaya mereka itu memperhatikan, pada akhirnya mengangkat dia sebagai seorang pemimpin. Tapi ada juga yang terakhir ini kalau saya amati pemimpin yang melanjutkan tongkat estafet dari seorang pemimpin yang dahulu. Nah ini dan pasti seorang pemimpin adalah seorang yang berpengaruh dan dapat mempengaruhi orang-orang membawa kepada satu tujuan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau saya bicara tentang visi seorang pemimpin, ya jelas visi seorang pemimpin akan menjadi penting sekali. Memang seorang pemimpin harus punya visi, karena seorang pemimpin akan mempengaruhi banyak orang untuk dibawa kepada satu tujuan. Nah, kalau kita bicara visi, saya sedikit masih ingat ya, kira-kira ingat tulisan dari Josh Barna. Itu visi adalah merupakan gambaran secara abstrak untuk masa depan yang lebih baik. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai gambaran yang jelas, walaupun secara abstrak yang jelas, untuk membawa kepada masa depan yang lebih baik. Itu saya setuju dengan pandangan Josh Barna, dan itu yang coba saya aplikasikan di dalam pelayanan saya.
Pertama, memang saya dulu merasa terpanggil dari sebagai jemaat masih kaum muda, terpanggil untuk melayani secara full time. Dan itu suara itu jelas sekali dalam hati saya. Ya, saya tidak melihat penglihatan yang besar, tidak mendengar suara yang jelas, tapi hati dan pikiran saya, Tuhan ingin supaya saya memberikan seluruh hidup saya untuk melayani Dia. Pada akhirnya saya ambil keputusan, kalau saya melayani, saya harus mempersiapkan diri, saya harus sekolah Alkitab, supaya saya dibekali dengan banyak kebenaran firman Allah. Dan setelah itu, banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami dan selesai, dan saya tanyakan kepada Tuhan, Tuhan saya nggak tahu loh, saya nggak mau coba melamar untuk satu pekerjaan sebagai seorang hamba Tuhan di satu gereja lain atau gimana, saya nggak mau. Kalau Tuhan panggil, Tuhan harus tempatkan saya. Dan saya bilang, Tuhan, kalau saya dipanggil Tuhan, saya tidak mau pulang ke rumah. Koper saya ini saya harus pindahkan ke tempat di mana saya melayani. Yang Tuhan tunjuk. Benar. Akhirnya ketua daerah saya dan juga ada seorang pendeta dari Jakarta, saya diminta untuk melayani di Bogor. Dan itu tahun 78. Dan sampai sekarang saya menjadi semakin tua cuma di Bogor. Pernah diberikan kesempatan ke Australia dan di sana saya ditahan supaya melayani di Australia. Itu tahun 2006. Itu 6 bulan cuman. Saya mewakili seorang gembala sidang yang mau meninggalkan jemaatnya ke Amerika untuk beberapa waktu. Saya di sana dan setelah di sana rupanya jemaat senang. Saya ingin supaya tinggal di sana karena ada 3 gereja cabang-cabang yang belum ada gembala. Saya diminta, tapi hati saya hati Indonesia. Saya bilang, saya mesti pulang ke Indonesia. Hati saya hati Indonesia. Saya nggak bisa, walaupun di luar negeri fasilitasnya luar biasa dan suasananya berbeda dengan di Indonesia. Waktu itu Indonesia masih campur aduk, masih banyak masalah. Tapi justru banyak masalah itu saya merasa terpanggil di tengah-tengah banyak masalah itu. Saya tinggalkan. Jadi kembali lagi, saya kembali kepada seorang pemimpin memang harus ada visi. Nah, visi itu harus digumuli, nggak bisa datang begitu saja, digumuli dengan doa dan puasa. Ya, saya rasa soal bicara puasa itu bukan berlebihan bagi seorang hamba Tuhan. Memang itu merupakan satu hal yang memang olahraga lah. Kalau saya bilang berpuasa itu sebagai orang mendekatkan diri kepada Tuhan, ya Tuhan pasti memberikan gambaran-gambaran yang jelas. Itu banyak hal yang saya dapatkan melalui seperti itu. Sebabnya saya sebagai seorang gembala waktu itu saya tidak tinggal diam, saya berjalan bersama dengan Tuhan dan mengembangkan satu gereja di Bogor pada saat itu dan sampai pada akhirnya sekarang juga masih itu melanjutkan satu pekerjaan Tuhan yang kedua. Jadi gereja yang sama tapi yang kedua. Ya, kalau seorang pemimpin tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana dapat mempengaruhi umat untuk lebih dekat dengan Tuhan? Itu tidak mungkin. Ya, karena bicara pemimpin kan mempengaruhi. Bagaimana mempengaruhi? Bagaimana bisa mengajak orang untuk dekat dengan Tuhan kalau dirinya sendiri tidak dekat dengan Tuhan? Bagaimana bisa mengaruhi untuk orang bisa mengenal Tuhan kalau diri sendiri tidak mengenal Tuhan? Ya, secara praktis Alkitab sudah banyak memberitahukan bagaimana untuk mengenal Dia. Nah, tapi tidak cukup. Harus ada pengalaman secara pribadi yang digumuli dengan doa. Saya rasa hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat di Indonesia atau di Jawa ini banyak sekali. Tadi saya ngomong-ngomong sama Ibu Yermia itu seorang penginjil yang luar biasa yang saya kenal itu. Bahkan pernah kami dulu ada juga seorang teman dari Pak Yermia. Ya, kita pernah mengajar itu Pak Yermia itu orang yang hebat dan seorang pengkhotbah yang baik yang banyak disukai oleh banyak orang dan bukannya disukai banyak orang-orang bertobat karena pelayanannya. Jadi kalau untuk bicara seorang pemimpin, sebenarnya di Indonesia banyak pemimpin yang hebat-hebat yang bisa membawa orang percaya kepada Tuhan itu. Ya, saya rasa mungkin itu dulu yang saya ingin sampaikan.
Saya kembalikan kepada ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sugi. Jadi tadi saya sendiri mencatat gitu ya. Yang pertama adalah pasti dimulai oleh panggilan Tuhan, gitu ya. Ya. Yang pertama adalah panggilan Tuhan. Panggilannya mungkin caranya berbeda-beda gitu ya. Tuhan Ya, juga betul. sangat unik gitu ya dan tahu pribadi masing-masing. Tapi yang kedua juga ketika kita dijadikan leader, ada sebuah tugas bagi kita untuk kita sendiri terkonek dengan Tuhan gitu. Ada sebuah kerinduan untuk kita terhubung dengan sumbernya gitu ya. Kalau kita menghubungkan orang atau teman-teman kita atau saudara, tetangga, siapapun itu kepada Tuhan, kemudian yang harus kita lakukan yang pertama adalah ya kita sendiri gitu ya, terhubung dengan Tuhan. Mungkin sorry. Dari Bapak Ibu Saudara sekalian ada pertanyaan kah? Silakan boleh bertanya di kolom komentar, silakan. Tapi boleh juga sambil saya menunggu gitu kalau ada gitu ya. Kalau ada mungkin boleh Pak Sugi dilanjutkan lagi. Kalau kami apa ya di sini ya, kami panggilan misi ini baru bagi kami gitu ya. Kalau saya pribadi panggilan misi ini baru karena biasa di kota besar dulu di Jakarta, lalu tiba-tiba Tuhan panggil gitu ya dengan sebuah pertanyaan kalau kepada saya gitu ya, Ruth gitu ditanya, kalau ada satu domba yang hilang kamu mau pergi nggak cari gitu. Tuhan tanya gitu. Terus saya terharu jadi ya ampun Tuhan gitu ditanya seperti itu dan kemudian saya bilang iya dong Tuhan gitu. Dan kemudian Tuhan kirim ke sebuah desa gitu ya di sini di Tondano Selatan. Bisa kasih beri apa ya? Apa sih dalam sebuah panggilan itu yang harus kita terus kerjakan gitu supaya kita gini kalau buat saya nggak terhilang gitu atau nggak melenceng di dalam panggilan kita tetap pada jalurnya gitu mungkin Pak Sugi bisa share gitu kepada saya nih gitu ya yang baru mungkin di lapangan di misi pelayanan misi gitu ya tapi hati sih sebenarnya udah dari dulu gitu ya cuman baru terpanggil gitu ya dan diberikan ladangnya Tuhan gitu ya baru dibukakan sekarang gitu sih bisa kasih gitu nggak ya apa ya tips atau kekuatan buat kita, buat saya dan mungkin saudara yang lain supaya kita tetap gitu ya ada di ladang ini dan kita nggak keluar gitu ya dari jalurnya. Itu dari saya. Ya memang kita pertama-tama dipanggil Tuhan tuh kadang-kadang kita tidak tahu mau jadi apa, dipanggil untuk apa. Tapi jelas kita tetap melayani apa yang ada di depan kita. Pertama kali, misalnya kalau saya share tentang diri saya, pertama saya memang dipanggil untuk membantu dalam satu gereja. Pertama, jadi artinya pertama itu ada pendeta pembantu, atau boleh juga ditambahkan pembantunya pendeta. Kalau pendeta pembantu kan organisasi, tapi yang sebenarnya membantu seorang hamba Tuhan senior. Nah, rupanya memang Tuhan itu tidak izinkan seorang pemimpin langsung ada di atas itu ya. Ya harus melayani sebagai seorang pembantu. Dan pasti pelayanan-pelayanan itu adakan kunjungan-kunjungan kepada umat sekitarnya di situ atau jemaat yang ada. Atau juga memimpin kelompok kecil, anak-anak sekolah minggu. Ya seperti tadi, seperti Ruth katakan, mesti harus pedulikan anak-anak sekolah minggu yang terhilang atau cari lingkungan itu supaya mereka mengenal Tuhan. Itu memang dari situ. Kalau sudah anak-anak tingkat kepada anak-anak agak remaja terus pada akhirnya kaum muda ya kemudian di ibadah umum, di kebaktian umum kepada orang-orang dewasa itu seperti itu. Dan semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kan seorang senior kan menilai bagaimana dia kerja, setia nggak dia kerja, baik nggak pekerjaannya, disenangi orang nggak? Karena seorang pelayan itu harus disenangi. Jadi bukannya disenangi karena baiknya, karena apa ya? Karena apa ya? Hati, ya itu dari hati kan, hati yang sungguh-sungguh melayani dengan hati itu pasti akan disenangi. Nah, akhirnya ya dikasih kepercayaan sudah istilahnya tadi dikasih kepercayaannya sedikit, tapi dikerjakan dengan baik. Kasih kepercayaan lagi, ditambahkan lagi. Pada akhirnya pada waktunya Tuhan menetapkan, pada akhirnya ya
Tuhan melantik kita sebagai seorang pemimpin yang benar-benar dapat memimpin kelompok yang lebih besar. Jadi itu proses. Jadi seorang pemimpin tidak langsung ya. Ya mungkin ada ya karena sudah pengalaman sudah luar biasa akhirnya langsung jadi seorang pemimpin di kelompok yang besar. Tapi awal dari seorang pemimpin biasanya proses. Dari proses pengalaman-pengalaman dari pelayanan yang kecil pada akhirnya dia bisa melayani di kelompok yang lebih besar. Nah, itu yang saya rasa saya lihat seperti itu. Dan tadi saya katakan tapi saya tambahkan. Kenapa visi itu dari Tuhan? Ya memang Tuhan yang punya rencana bagi umat manusia seperti yang diungkapkan di dalam kitab Yeremia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikian firman Tuhan katakan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari masa depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tuh punya rancangan ke dalam kehidupan manusia itu hidup yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi siapapun yang memimpin, yang melayani Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan untuk masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih cerah. Dan misalnya satu daerah, di sana tidak ada orang-orang percaya. Nah Tuhan panggil di sana, ya pasti Tuhan punya rancangan supaya daerah itu menjadi daerah yang mengenal Tuhan. Pasti. Nah sekarang di Tondano, ya pasti. Ini Tuhan pasti ada rencana yang luar biasa bahwa nanti satu saat di sekitar ini akan banyak mereka itu mengenal Tuhan yang sungguh gitu. Mungkin dari sejak lahir sudah kenal Tuhan, tapi Tuhan tuh akan membawa mereka itu semakin dekat dengan Tuhan. Pasti. Seperti saya berpengalaman, saya dipanggil Tuhan di tempat-tempat yang pernah saya ke Kepulauan Rio. Ini asal awal dari Kepulauan Rio. Itu nggak ada orang Kristennya. Dan saya kenapa Tuhan kok bawa saya ke situ? Ya saya bawa ke situ ya apa yang saya bisa lakukan ya saya doain rumah-rumah itu. Rumah yang masih ada berhala-berhala ya doain. Maksudnya penyembahan mereka bukan penyembahan mereka yang beda dengan kita. Itu kita doain doain satu-satu, saya ajak kumpul kemudian menyampaikan firman Allah dan pada akhirnya sekarang saya di Bogor. Mereka pada datang ke Bogor dan mereka menjadi jemaat kita. Nah, itu menjadi cikal bakal. Nah, akhirnya ya sekarang bukan hanya orang-orang dari Kepulauan Riau atau orang-orang dari seberang, malah orang Bogor sendiri yang ya latar belakang mereka juga beda. Dan bukan hanya orang-orang Chinese, tapi orang ada di seberang Jawa, ada orang Pun, orang Manado, ada campur. Saya masuk suka di situ karena Tuhan kan cinta segala bangsa. Gitu. Jadi lebih suka saya melayani untuk semua yang ada di daerah itu. Kembali memang seorang pemimpin ya kata firman Tuhan itu memang harus rajin kerja sebelum mereka sudah mulai kita sudah harus nongol dulu. Mereka pulang kita jangan pulang dulu kan gitu. Memang ini berat tapi enjoy, memang senang karena Tuhan sudah panggil gitu. Kalau Tuhan tidak panggil mungkin akan membosankan, akan berat. Tapi kalau sudah panggil sebagai seorang pelayan Tuhan di bidangnya entah pemimpin, entah rasul, entah penginjil, entah gembala, itu pasti enjoy. Dan rupanya Tuhan itu mempercayakan saya ini untuk kali ini saya sebagai gembala. Ya saya nikmati saja. Itu Ibu. Terima kasih. Bisa saya kembalikan aja supaya ada kesempatan yang lainnya. Oke, baik. Wah, dahsyat. Saya yang baru atau yang masih muda ya loh, jauh masih junior sekali gitu ya. Saya wrap coba di dalam sebuah poin-poin gitu ya, panggilan Tuhan bagi setiap kita dan kita harus kerjakan. Bagian kita adalah setia. Kemudian dikerjakan dengan baik atau kalau saya tulis kualitasnya gitu ya, punya kualitas gitu. Apa yang kita kerjakan dikerjakan dengan kualitas yang baik. Kemudian rajin, saudara. Wah, harus rajin ya. Saya memang kalau di daerah-daerah tuh jam rajin tuh misalnya berbicara tentang bangun pagi aja gitu ya. Jam 5 mereka sudah bangun pagi di sini. Sudah bekerja ke ladang seperti itu ya. Mereka sudah mencari nafkahnya gitu. Biasanya ya. Mungkin di daerah-daerah lain juga sama seperti itu. Harus rajin. Pemimpinnya pun harus rajin gitu, rajin melayani, rajin mau duduk mendengarkan gitu ya. Dan yang terakhir nih, wah, senang mengerjakannya. Kadang mungkin dengan hati yang
mungkin capek atau mungkin lelah, mungkin belum ada jalan keluar atau belum ada pertolongan, tapi harus tetap senang mengerjakan ini seperti sebuah refreshment gitu ya buat saya pribadi. Wah, berarti saya harus senang nih mengerjakan pelayanan misi ini di situ ya. Karena tadi balik lagi, karena yang manggil itu Tuhan gitu. Bukan pendeta, bukan orang tua, bukan warga, bukan siapa-siapa. Yang manggil kita di dalam sebuah pelayanan adalah Tuhan itu sendiri gitu. Jadi harus senang dipanggil Tuhan gitu. Thank you banget Pak Sugi. Boleh satu pertanyaan lagi? Dalam pelayanan gitu dan sebagai leaders gitu kita menghubungkan atau connecting people with God, orang-orang dengan apa aja sih, ada nggak sih tools atau platform atau alat atau cara yang bisa kita gunakan gitu ya, jadi berbagai cara-cara yang mungkin bisa kita gunakan untuk kita menghubungkan mereka nih, orang-orang yang membutuhkan dengan Tuhan gitu. Ya, memang sebenarnya kalau kita bilang alat nih kurang, alat ini bisa bicara barang-barang lunak ya, barang lunak. Tapi kalau sebenarnya sarana ya, untuk menghubungkan mereka kepada Tuhan itu ya melalui kebutuhan mereka lah, gitu. Manusia kan punya kata Maslow itu ada 5 kebutuhan. Kebutuhan dasar, makan minum. Kemudian kebutuhan kasih sayang, dikasihi, diperhatikan. Terus kemudian ada kebutuhan perlindungan. Nah, manusia kan pengen berhidup, ya kan? Walaupun mungkin nggak di rumah, mungkin di bawah jembatan, ya manusia tetap ingin berlindung dari panas, dari dinginan, ya. Selain itu harga diri. Nah, manusia kan perlu ya dihargai. Siapapun orangnya, dimanapun juga ya mau dihargai. Nggak ada orang yang tidak mau dihargai. Ngomong kosong lah. Setiap orang pasti mau. Itu kebutuhan. Dan terakhir itu masa depan. Nah, kalau kita ingin menghubungkan seorang, kita harus tahu orang itu butuh apa sebenarnya sih ya. Ya kalau membutuhkan kasih ya kita ya harus berdekatan dengan dia, ya harus menjawab kebutuhannya. Yang dimaksud kasih itu bukan kasih, kan ada macam-macam kasih. Bukan yang saya maksud bukan kasih erosnya, bukan, tapi kasih persaudaraan. Kasih yang hangat tuh, bahwa mereka itu semangat. Kadang-kadang orang putus asa dalam hidupnya, kan mereka perlu dikasih semangat. Itu kan ada dengan kasih. Nah, misalnya, ya kami pernah juga tentang perlindungan. Ada rumah yang selalu ada ular masuk situ. Mending kalau ular biasa, ular kobra. Bahkan ularnya itu lewat di hidung anaknya. Wah, kenapa? Rumahnya bolong-bolong. Ya kita bongkar lah. Kita bongkar, kita ganti rumah yang lebih bagus gitu. Ya rame-rame gitu, rame-rame. Nah, gitu kan. Ya, malam kita nggak punya banyak uang, tapi kalau kita kerja, uang nggak datang gitu. Kita nggak banyak tenaga, kita mulai bergerak itu tenaga masih datang. Kita akhirnya sekarang enak, rumahnya nggak dimasukin ular, misalnya contoh seperti itu. Atau mungkin mereka tuh ada yang hopeless gitu, nggak ada harapan. Ya kita sebagai katakanlah sebagai seorang yang sudah lebih tahu dari mereka, harapan yang paling tepatnya kepada Tuhan. Kita nggak kasih uang, ya kalau kebutuhan mereka ada uang, ya uang lah, uang sedikit, tapi yang penting itu harapan yang paling lengkapnya kepada Tuhan. Kita kenalkan Tuhan, itu kesempatan. Kenalkan Tuhan. Tuhan sumber pengharapan kita. Dan kalau ya ini satu contoh aja. Kadang-kadang kita ini suka memberikan seseorang itu kebutuhan yang nyata ya. Misalnya saya punya mangkoknya itu mangkok ajaib. Kalau mangkok itu saya ketok gitu ya, minta apa itu? Ruth minta apa? Oh saya minta bakso, tak ting langsung ada baksonya, gitu kan. Nah, kalau apa lagi? Mie ayam, ting jadi mie ayam. Nah, ada orang lain katanya, kamu minta apa? Enggak, saya nggak minta mie ayam, nggak bakso, saya minta mangkoknya. Nah, kalau sudah dapat mangkoknya kan dapat segalanya. Sama juga kalau mereka dapat Tuhan, Yesus akan dapat segalanya. Ada kebutuhan kesembuhan, ya bagus, kita doakan supaya dia sembuh. Tetapi lebih dari itu, kita kenalkan tentang Yesus, penyembuh ilahi. Kalau kita hanya doakan sekali, kalau dia ada kebutuhan, kita datang pada Yesus. Nah, sepertilah kita hubungkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita harus tahu kebutuhan yang mendesak. Manusia kan ada kebutuhan sangat mendesak. Ada butuh banyak kebutuhan, kalau tanya banyak kebutuhan, tapi ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kita harus tahu. Nah, biasanya
itu Tuhan tuh konteks kita, di hati kita itu konteks, ini loh kebutuhannya dia. Itu biasanya seperti itu. Kadang-kadang ada kan, wah ini hamba Tuhan suka datang ke orang kaya aja, orang miskin enggak. Loh, kalau kita lihat kekayaannya ya itu ya seperti itu. Tetapi kadang-kadang si kaya ini ada kebutuhan yang mendesak, yang tidak bisa diandalkan melalui kekayaannya. Nah kita bisa sebagai seorang hamba Tuhan bisa memberikan. Ada orang juga yang miskin sekali tapi nggak butuh apa-apa. Tapi kita juga harus datang untuk mengenalkan kepada Tuhan karena supaya dia itu kehidupannya akan lebih baik daripada kehidupannya sekarang. Pernah kami juga mengunjungi orang-orang yang suka ngumpulin putung rokok itu, seorang pengemis ya datang ke situ. Ya kita kenalkan tentang Tuhan. Ya, akhirnya mengenal Tuhan. Ya, akhirnya rumahnya yang kotor ya bersih, tapi sekarang sudah almarhum. Banyak hal lah. Jadi kita bisa hubungkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan kita kenalkan tentang Tuhan. Kalau sudah kenal Tuhan, mereka tuh sudah mau berdoa. Udah, kalau nggak kenal Tuhan nggak akan berdoa. Itu anehnya. Kalau sudah kenal Yesus tuh langsung maunya doa, maunya pergi ke gereja, ya sudahlah. Gitu. Akhirnya mau juga, Pak, mau pengen baca Alkitab. Mereka tuh ada kerinduan, ada kehausan di dalam hatinya. Ya, itu Ibu Ruth. Terima kasih. Oke. Ya, thank you Pak Sugi. Memberkati sekali. Saya wrap dengan bagaimana gitu ya tadi cara atau sarana yaitu kita hadir saudara, hadir di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka gitu ya. Karena memang sungguh banyak sekali di sekitar kita gitu ya. Jika kita peka, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan Tuhan gitu. Mungkin ya butuh kebutuhan dasar, tapi betul kebutuhan yang jauh lebih mendasar gitu ya, kebutuhan eternal bilangnya gitu ya, hal yang kekal gitu. Kalau yang makanan mungkin itu hanya di sini, tapi kebutuhan hidup kekalnya itu adalah Kristus itu sendiri. Sehingga kita bisa masuk gitu ya ke dalam hidup mereka, atau Kristus bisa masuk melalui kebutuhan-kebutuhan mereka seperti itu ya Pak Sugi ya. Jadi kalau kita bisa bantu gitu, awalnya kita bantu dan kemudian mungkin Tuhan gerakan kita lebih lagi untuk mau nggak gitu ya, saya doain nih, saya mau kenalin dengan Yesus gitu ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian kalau sudah ada Roh Kudus itu gampang sekali gitu ya, kehausan, kerinduan untuk pengen tahu lebih lagi siapa sih Tuhan gitu. Bukan untuk mereka sebenarnya, bahkan buat kami gitu ya, buat kita mungkin ya yang sebagai leader, ketika Roh Kudus itu terus ada, saya percaya kita terus haus saudara, terus pengen denger dan diisi terus gitu oleh Tuhan supaya kita juga nggak kosong. Thank you banget Pak Sugi, sangat memberkati.